Halo Studio Lovers, di tanah air saat ini cukup banyak perempuan hebat, cerdas, dan sukses dalam menempati posisi penting, baik di pemerintahan maupun di sektor swasta. Hal ini tentu menggembirakan karena perempuan juga memang sangat bisa menjadi pemimpin dan diidolakan. Di balik kesuksesan tokoh perempuan ini tentu saja ada suami yang setia memberikan dukungan demi karir yang gemilang. Nah, karena itu banyak tokoh perempuan di Indonesia lebih dikenal publik ketimbang suaminya. Nah, kira-kira siapa sajakah mereka? Yuk kita singkap ya beritanya melalui video berikut ini. Tapi nih sebelumnya seperti biasa jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Retno Marsudi. Studio Lovers, Retno Lestari Priyansari Marsudi lahir di Semarang, Jawa Tengah 27 November 1962. Ia adalah Menteri Perempuan pertama yang menjadi Menteri Luar Negeri sejak 27 Oktober 2014 sampai sekarang. Retno juga orang Indonesia pertama yang pernah menerima penghargaan Order of Merit Grand Officer, bintang jasa tertinggi kedua di Norwegia yang diberikan oleh Raja Norwegia Desember 2011. Prestasi yang hebat ya Studio Lovers. Nah, Retno menikah dengan seorang arsitek bernama Agus Marsudi. Saat Retno dilantik menjadi menteri di tahun 2014 lalu, Agus diketahui menjabat sebagai ketua RW di lingkungan tempat tinggal mereka di Depok. Namun, profesi Agus yang sesungguhnya adalah arsitek dan mendirikan perusahaan arsitek dan konsultasi teknik yang bernama PT Citra Konsulindo Utama sejak tahun 1990. Mereka telah dikaruniai dua orang anak, yakni Diota Marsudi dan Bagas Marsudi. Susi Pujiastuti. Studio Lovers, Susi Pujiastuti lahir di Pangandaran, Jawa Barat 15 Januari 1965. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Kerja tahun 2014 hingga 2019, tepatnya di periode pertama kepemimpinan Presiden Jokowi. Nah, jauh sebelum dipercaya menjadi Menteri Studio Lovers, Susi Pujiastuti sudah dikenal sebagai pengusaha sukses. Ia adalah pemilik dan Presiden Direktur PT ASI Pujiastuti Marine Product, eksportir hasil-hasil perikanan, dan PT ASI Pujiastuti Aviation atau penerbangan Susi Air dari Jawa Barat. Nah, kamu mungkin baru tahu nih Studio Lovers, jika Susi Pujiastuti telah 3 kali menikah dan semuanya berujung pada perceraian. Ketiga nama lelaki yang pernah menikah dengan Susi yakni Yoyok Yudi Suharyo yang bekerja sebagai pengusaha, Daniel Kaiser yang bekerja di bidang perikanan asal Swiss, dan Christian von Strombeck berprofesi sebagai pilot asal Jerman. Susi pun dikaruniai 3 orang anak, yakni Panji Hilmansyah telah meninggal di usia 31 tahun, buah pernikahannya dengan Yoyo Yudi Suharyo. Kemudian Nadine Kaiser, buah pernikahannya dengan Daniel Kaiser, dan Alfie Xavier, putra bungsu Susi dari hasil pernikahannya dengan Christian von Strombeck. Sri Mulyani Indrawati. Studio Lovers, Sri Mulyani Indrawati sudah menjabat sebagai Menteri Keuangan selama 3 periode di Republik ini, baik di pemerintahan Presiden SBY maupun di pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Tidak heran ya Studio Lovers jika ia dikenal sebagai wanita paling inspiratif di Indonesia. Sri Mulyani lahir di Bandar Lampung 26 Agustus 1962. Ia menjadi orang Indonesia pertama yang pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Nah, Sri Mulyani menikah dengan Tony Sumartono yang juga adalah seorang ekonom. Nah, mereka dikaruniai 3 orang anak yang bernama Dewinta Ilinia, Adwin Haryo Indrawan, dan Lukman Indra Pambudi. Diketahui nih Studio Lovers, Sri Mulyani dan Tony Sumartono menikah pada tahun 1988 silam. Keduanya dikabarkan pertama kali bertemu setelah pulang menyelesaikan pendidikan master di University of Illinois, Amerika Serikat. Nah, selain itu, Sri Mulyani mengawali karir sebagai dosen di Universitas Indonesia dan Tony Sumartono menjadi pegawai bank. Meskipun tidak banyak informasi, tetapi banyak yang meyakini Studio Lovers bahwa Tony Sumartono juga ekonom yang berpengaruh di negeri ini. Najwa Shihab.
Studi Lovers, Najwa Shihab adalah putri kedua dari Quraisy Shihab, tokoh muslim paling berpengaruh di Indonesia. Nama Najwa Shihab muncul sebagai jurnalis mumpuni berkat laporan-laporannya dari Aceh saat bencana tsunami terjadi pada Desember 2004 lalu. Nah, hingga sekarang Najwa yang lahir di Ujung Pandang atau Makassar 16 September 1977 ini sangat populer dan menjadi idola banyak orang. Najwa tidak hanya dikenal sebagai jurnalis saja loh Studi Lovers, ia juga adalah seorang YouTuber, aktivis, feminis, dan juga seorang pengusaha. Nah, Najwa Shihab menikah dengan Ibrahim Syarif Assegaf pada tahun 1997 di Solo. Najwa kala itu masih berusia 20 tahun dan Ibrahim berusia 26 tahun. Nah, Ibrahim yang juga memiliki keturunan Arab diketahui berprofesi sebagai pengacara dalam perbankan dan keuangan, restrukturisasi dan kepailitan, corporate M&A. Dari pernikahan Najwa dan Ibrahim di Studi Lovers, mereka dikaruniai anak laki-laki yang bernama Izzat Ibrahim Assegaf yang lahir di tahun 2001 dan bayi perempuan yang bernama Namia yang meninggal saat berusia 4 jam pasca kelahirannya. Memilukan ya Studi Lovers. Tri Risma Harini. Studi Lovers, Tri Risma Harini yang biasa dipanggil Risma ini lahir di Kediri, Jawa Timur 20 November 1961. Ia mulai menjabat Menteri Sosial sejak 23 Desember 2020. Yang sebelumnya ia berhasil menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai Wali Kota Surabaya selama 2 periode. Nah, Risma saat wali kota nih meraih beberapa penghargaan, salah satunya yakni menjadi wali kota terbaik ketiga di dunia. Nah, sebelum terjun ke dalam dunia politik, Risma sudah terlebih dahulu menapaki karir sebagai seorang ASN di lingkungan pemerintah daerah kota Surabaya sejak tahun 1997. Risma pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya dan Kepala Badan Perencanaan Kota Surabaya. Risma menikah dengan Insinyur Joko Sabtoaji dan dikaruniai 2 orang anak, yakni Fuad Bernardi dan Tantri Gunarni. Dikabarkan suami Risma bekerja sebagai pegawai perusahaan swasta yang kerap berkutat di pabrik di daerah Mojokerto. Kofifa Indar Parawansa. Studi Lovers, selanjutnya nih ada Kofifa Indar Parawansa. Wanita kelahiran Surabaya, Jawa Timur 19 Mei 1965 ini memulai karir politiknya saat berusia 27 tahun sebagai anggota DPR RI tahun 1992 hingga 1997. Pada pemilu berikutnya di tahun 1997, ia terpilih kembali menjadi anggota DPR. Nah, di tahun 1999, Kofifa diangkat menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan oleh Presiden Abdurrahman Wahid dan menjadi Menteri termuda di pemerintahan. Kofifa juga pernah menjabat sebagai Menteri Sosial di tahun 2014 hingga 2018. Kini Kofifa menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur sejak 13 Februari 2019. Ia juga merupakan wanita inspiratif loh Studi Lovers. Nah, Kofifa menikah dengan seorang pria yang bernama Indar Parawansa pada tahun 1992. Tetapi di tahun 2014 lalu, suami Kofifa meninggal dunia ketika menjalankan tugas di Palu. Dari pernikahan mereka dikaruniai 4 orang anak, yakni Patimasang Managali, Jalaluddin Managali, Yusuf Managali, dan Ali Managali. Puan Maharani. Studi Lovers, yang terakhir nih ada Puan Maharani. Bernama lengkap Puan Maharani Naksatra Kushala Devi, lahir di Jakarta 6 September 1973. Ia adalah politikus PDIP yang kini menjabat sebagai Ketua DPR RI periode 2019 hingga 2024. Ia merupakan perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI. Wah, dahsyat ya Studi Lovers. Nah, Puan menikah dengan Hapsoro Sukmono Hadi atau akrab dikenal dengan Happy Hapsoro pada tahun 1998. Suami Puan berasal dari keluarga terpandang, di mana Happy Hapsoro adalah putra dari Bambang Sukmono Hadi, seorang pengusaha properti. Happy Hapsoro memang jarang tersorot oleh media, tetapi ia menduduki jabatan komisaris di berbagai perusahaan. Bisnisnya menggurita di berbagai bidang, mulai dari perusahaan konstruksi sampai properti. Nah, dari pernikahan mereka nih, dikaruniai 2 orang anak, yakni Dia Pikatan Orisa Putri Hapsari dan Praba Diwangkara Caraka Putra Soma.
Oke deh Studio Lovers, itulah informasi tentang suami para tokoh perempuan yang berpengaruh di Indonesia. Cukup sekian dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa nih untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!